Bab 167. Dalam waktu kurang dari 5 menit, hidangan segar di atas meja barusan semuanya busuk, dan nyamuk lebat bermunculan. Ada ayam jantan di atas rumput di halaman, yang dibesarkan oleh keluarga White. Beberapa nyamuk terbang ke ayam jantan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah lebih dari 10 detik, ayam jantan itu menjerit dan mengepakkan sayapnya, jatuh ke tanah dan kejang sampai mati. Dari bulu ayam yang mati, seekor nyamuk hitam besar mengebor dan terbang ke udara. Nyamuk hitam di udara berdesakan padat, bergegas menuju kerumunan seperti angin puyuh. Halaman tiba-tiba meledak, dan kerumunan itu berantakan, menghindar dengan putus asa. Nyamuk hitam ini sangat beracun, tidak hanya menggigit orang, tetapi juga masuk ke kulit dari luka. Nyamuk berukuran sangat kecil, hanya sebesar butiran pasir. Dan orang yang digigit akan bengkak dan nyeri. Para ahli di bidang tersebut telah menggunakan keterampilan rumah tangga mereka, melempar jimat dan melantunkan mantra. Beberapa orang bahkan masuk ke bawah meja, dan seseorang melompat ke dalam kolam sambil berteriak terus-menerus. Apa-apaan ini? Warnia sangat ketakutan. Ini adalah pemakan mayat. Fungui Bao terkejut dan marah, ini dibuat dari mayat bayi. Itu berasal dari Xinjiang Selatan. Aku tidak menyangka Jinghai akan mengangkat hal yang berbahaya ini. Jinghai tertawa dan berkata dengan kejam, pemakan mayat ini terbuat dari janin. Itu yang paling beracun. Jika Anda tidak menghormati saya, tidak ada dari Anda yang bisa melarikan diri. Nyamuk hitam semakin banyak tumbuh. Seorang tuan tua digigit dan bengkak di sekujur tubuh, muntah darah hitam, dan pingsan ke tanah. Nyamuk hitam di udara membuat kulit kepala mati rasa, dan Warnia juga bingung. Tapi segera dia menemukan bahwa tidak ada nyamuk di sekitar Charlie. Begitu nyamuk-nyamuk itu mendekati Charlie, mereka langsung berubah menjadi arang hitam seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Charlie mencibir, dan berjalan menuju Jinghai perlahan tanpa ada hambatan, memegang simbol cangkang putih di tangannya. Ini adalah urutan gemuruh yang dia perbaiki. Itu memancarkan cahaya fluoresen yang redup, dengan sedikit guntur di sekitarnya. Menonton adegan ini, Jinghai bergumam, mengapa kamu melakukan ini? Bagaimana ini mungkin? Charlie tampaknya bermandikan lingkaran cahaya, seolah-olah dewa datang secara pribadi, ekspresinya acuh tak acuh. Mustahil. Mantra korpse telah dihancurkan sepenuhnya, tidak mungkin bagi siapapun untuk menghadapinya. Jinghai meraung parau. Charlie memandang Jinghai dan mencibir, aku berani menyebutnya sia-sia? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang nyata, kekuatan supernatural yang hebat. Segera setelah itu, Charlie berteriak, ini dia. Begitu suara itu jatuh, terdengar suara keras. Ledakan. Dalam sekejap, ada petir di langit, dan langit yang masih cerah tadi tiba-tiba menumpuk awan hitam. Dalam sekejap mata, seluruh langit sudah tertutup awan gelap. Ini. Fungui Bao menatap ke langit, terkejut untuk berbicara. Semua orang, termasuk Warnia, juga memiliki ekspresi yang sama. Qin Gang bergumam, sebuah keajaiban, ini adalah keajaiban. Detik berikutnya, kilat ular perak melesat langsung dari udara. FCK. Petir yang marah menyambar nyamuk, dan nyamuk itu segera berubah menjadi kokas. Meja dan kursi terbelah, pepohonan tumbang, dan udara dipenuhi dengan bau kering terbakar yang menyengat. Tapi Charlie berdiri dengan tangan terangkat, menatap dingin, dan cahaya petir di sekitar tubuhnya berkedip. Ada angin kencang di halaman, dan hujan deras turun, membasuh seluruh area hingga bersih. Beberapa detik kemudian, kerumunan itu pulih dan mengelak, takut disambar petir. Bab 168. Aku akan pergi. Dia bukan manusia. Dia adalah dewa. Jangan meretas saya akan berlutut dan mengakui kesalahan saya kepada Tuan Wade. Tolong, saya salah. Beberapa orang membentak dan berlutut, dan bersujud pada Charlie. Qin Gang juga takut untuk menelusuri meja, kagum di dalam hatinya. Namun, beberapa guntur langit ini, seperti mata, hanya membelah nyamuk menjadi ampas, dan tidak melukai siapapun. Ekspresi Jinghai sangat terkejut dan ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Charlie akan begitu menakutkan. Dibandingkan dengan dia seperti semut. Jika guntur yang mengepul menghantamnya, dia tidak akan bisa menahan seluruh tubuhnya. Dia panik, dan dengan cepat bangkit, bergegas melarikan diri keluar halaman.
Dia hanya ingin melarikan diri sekarang. Dia melarikan diri dari Aurous Hill dan tidak pernah kembali lagi. Dia bahkan tidak berpikir untuk menjadi orang terhormat di Aurous Hill. Ingin kabur? Charlie tersenyum dingin, mengulurkan tangannya dan menunjuk. Ini, datang lagi. Ledakan. Langit guntur menghantam kepalanya dan menghancurkan Jinghai langsung ke tanah, memecahkan stoples tembikar di tangannya. Tangannya sangat sakit, dia ketakutan dan menggigil dan menjerit. Wait, Tuan Wade menyelamatkan hidupku. Charlie tampak dingin, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Menggunakan janin untuk memperbaiki Gu. Ini benar-benar merusak dunia, dan sangat korup. Iblis jahat berkata dengan kasar, dia dihukum oleh surga. Saya menghukum Anda dengan guntur hari ini. Apakah kamu menerimanya? Jinghai membuka mulutnya lebar-lebar, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia menyaksikan guntur dan kilat menyambar di awan gelap, dan dia menangis dalam kesedihan dan kemarahan. Sepertinya hari ini adalah batasnya. Mengapa? Mengapa ada keberadaan yang menakutkan di Aurous Hill? Mengapa saya harus mengganggunya secara membabi buta? Ledakan. Ini tidak berarti bahwa Jinghai ingin memahami sebab dan akibat, dan beberapa hari guntur dihancurkan bersama-sama, dan banyak benturan terjadi di Jinghai. Tuan Jinghai, yang juga agresif dan sombong barusan, dihempaskan ke tanah bahkan sebelum dia berteriak. Namun wujud manusia tidak lagi terlihat, ia menjadi sepotong, kayu, yang dibakar, dan bau bakaran meresap ke halaman, yang menjijikkan. Panen hujan, angin bertiup. Charlie melambaikan tangannya, hujan deras berhenti secara ajaib, dan embusan angin bertiup di tanah, menerbangkan pasir dan bebatuan, menyapu bau mayat yang terbakar di halaman. Dalam hembusan angin, wajah Charlie tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi semua orang di halaman terbuka mulut karena terkejut. Stephen gemetar dan tidak berani berbicara. Jika Charlie menyambarnya dengan petir pada saat itu, dia pasti sudah lama mati. Baru kemudian dia mengerti bahwa Charlie selalu menatap matanya, jadi dia bisa bertahan hidup. Pak! Wait, kamu adalah dewa. Suara Qin Gang bergetar, dan dia berlutut di tanah dengan celepuk, menghadap Charlie dengan kedua tangan terkatup. Solomon sudah sangat takut sehingga dia berlutut di tanah, berjalan beberapa langkah di depan Charlie, dan terus bersujud. Pak! Wade menyelamatkan hidupku. Saya terobsesi dengan hati saya. Saya tidak mengikuti Tuan Jinghai. Saya mengikuti para dewa dan tongkat. Saya mohon Tuan Wade untuk kehidupan anjing saya. Saya bersedia menjadi banteng dan kuda untuk Tuan Wade. Charlie menatapnya dengan acuh tak acuh, dan berjalan melewati Solomon. Feng Wei Bao berkata dengan hormat, saya pikir Yang Mulia Nang Wang mulai sekarang adalah Tuan Wade. Dari masa depan metafisika Nang Wang, tolong beri perintah kepada Tuan Wade, dan saya akan mengikuti perintah Anda. Memerintahkan seluruh area Nang Wang komunitas metafisik, baru saja semua orang berjuang sampai mati dan hidup, tetapi sekarang tidak ada yang keberatan, semuanya diyakinkan, dan berteriak serempak. Pak! Wade, tolong pesan Aurous Hill.